Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah, saya masih diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dapat membuat video tanggapan yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam yang dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MPI selaku dosen pelaku mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video tersebut, dosen saya menjelaskan mengenai definisi dari kebijakan fiskal. Namun, saya memiliki pendapat berbeda mengenai kebijakan fiskal yang saya dapat dari buku UN SMA IPS tahun 2019 pada halaman 78. Di buku itu dijelaskan bahwasanya kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kemudian, dosen saya juga menjelaskan mengenai tujuan dari kebijakan fiskal. Namun, saya memiliki pendapat berbeda mengenai tujuan dari kebijakan fiskal yang saya baca dari buku UN SMA IPS tahun 2019 halaman 78. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam buku tersebut dijelaskan atau disebutkan bahwasanya yang pertama itu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, yang kedua itu untuk mengusahakan kesempatan kerja, dan yang ketiga itu untuk menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Kemudian dosen saya juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Ada dua jenis dari kebijakan fiskal yang dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua itu ada kebijakan fiskal kontraksional. Saya setuju mengenai dua jenis kebijakan fiskal yang dijelaskan oleh dosen saya. Kemudian dosen saya juga menjelaskan mengenai komponen dari kebijakan fiskal. Saya setuju mengenai 4 komponen kebijakan fiskal yang dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama itu ada kebijakan perpajakan, yang kedua itu ada kebijakan pengeluaran, dan yang ketiga itu ada kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang keempat itu ada pengelolaan utang atau surplus. Kemudian yang selanjutnya itu dosen saya menjelaskan mengenai instrumen dari kebijakan fiskal. Namun saya memiliki pendapat berbeda mengenai instrumen kebijakan fiskal yang saya baca dari buku UN SMA IPS tahun 2019 pada halaman 78. Di sana dijelaskan bahwasanya instrumen kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama itu ada sistem perpajakan, yang kedua itu ada politik anggaran. Sistem perpajakan itu maksudnya dengan tarif pajak. Pemerintah itu bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Namun sebaliknya, jika tarif pajak itu dikurangi oleh pemerintah, pemerintah itu bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dapat berinvestasi. Kemudian yang kedua itu ada politik anggaran. Politik anggaran ini dilihat dari perbandingan nilai, penerimaan, dan juga pengeluaran. Di politik anggaran ini dibedakan menjadi dua, ada anggaran yang berimbang dan juga anggaran yang tidak berimbang. Anggaran berimbang di sini ini tujuannya itu untuk mencapai peningkatan kedisiplinan dan juga kepastian dari suatu anggaran. Terus kemudian anggaran yang tidak berimbang ya. Anggaran yang tidak berimbang itu contohnya itu seperti anggaran defisit dan juga anggaran surplus. Nah, anggaran defisit itu merupakan anggaran yang lebih besar pengeluarannya daripada penerimaannya. Kemudian ada anggaran surplus. Anggaran surplus itu merupakan anggaran kebalikan dari anggaran defisit tadi. Kemudian dosen saya juga menjelaskan mengenai fungsi dari kebijakan fiskal. Saya setuju mengenai 6 fungsi dari kebijakan fiskal yang dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua itu mengoptimalkan kegiatan individu. Yang ketiga itu ada alokasi. Yang keempat itu ada distribusi. Yang keenam itu ada
fiskal dalam ekonomi Islam. Saya setuju mengenai 3 ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama itu pengeluaran negara itu dilakukan sesuai dengan pendapatan, sehingga jarang sekali terjadinya defisit anggaran. Kemudian yang kedua itu sistem pajak yang proporsional. Artinya pajak dalam ekonomi Islam itu dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Yang ketiga itu penghitungan zakat. Penghitungan zakat dalam ekonomi Islam itu berdasarkan pada hasil keuntungannya, bukan pada jumlah barangnya. Kemudian dosen saya juga menjelaskan mengenai fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Saya setuju mengenai 4 fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Dan yang kedua itu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga itu manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat itu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian dosen saya juga menjelaskan mengenai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Saya setuju mengenai 7 instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang diantaranya itu ada jizyah. Nah, jizyah di sini merupakan pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara yang di bawah pengaturan Islam. Kemudian yang kedua itu ada ghanimah ya. Apa sih itu ghanimah? Ghanimah itu merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Kemudian yang ketiga itu ada fai. Apa itu fai? Fai itu merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Artinya penduduk yang ada dalam suatu wilayah tersebut itu bisa kabur atau melakukan kesepakatan untuk berdamai. Yang keempat itu ada zakat. Nah, zakat di sini merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dan yang kelima itu ada kharaj. Apa itu kharaj? Kharaj itu merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya guna untuk produktivitas tanah tersebut. Dan yang keenam itu ada nawaib. Nawaib itu merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Dan yang terakhir itu ada amal fahla. Amal fahla itu harta yang berasal dari kaum muslim yang meninggal tanpa adanya ahli waris, atau harta yang berasal dari barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Demikian yang dapat saya berikan tanggapan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.